Kalian udah tahu kalau Hasto dipanggil KPK hari ini? Udah 2 kali dia dipanggil mangkir dia. Nah ini yang ketiga kalinya nggak berani dia. Senang kali kalian. Tok, semangat Tok. Tapi kita tinggalkan dulu berita mengenai Hasto ya. Jadi aku mau mau menyampaikan sesuatu berita yang baru ya mengenai putusan MK yang terbaru ya. Kalian tahu kalau MK sudah mengeluarkan keputusan yang terbaru ya mengenai ambang batas yang diperoleh ya, ambang batas yang diperoleh sebuah partai untuk bisa mengusung seorang kepala daerah ya, ambang batas kursinya. Jadi semuanya itu ternyata sekarang itu disesuaikan dengan jumlah DPT. Jadi contohnya kalau misalnya sebuah provinsi atau sebuah daerah DPT-nya itu tidak sampai 2 juta ya, itu 10% dari jumlah seluruh kursi ya. Nah, jadi kalau antara DPT-nya antara 2 juta ke 6 juta itu sekitar 85%. Ya, 85% parliamentary threshold-nya itu ya. Terus untuk 6 juta sampai 12 juta itu sekitar 7,5%. 6 ya, terus 12 juta ke atas itu parliamentary threshold-nya itu sekitar 6,5% ya. Jadi ini memungkinkan ya partai PDIP untuk mengusung. Karena apa? DPT untuk Jakarta itu sekitar 8 juta jiwa. Jadi mereka hanya perlu sesuai dengan keputusan MK, mereka hanya perlu menyediakan 7,5% dari jumlah seluruh kursi ya. Dan ini bisa dikatakan ini adalah lampu hijau yang diperoleh oleh PDIP ya. Yang kemarin kan 20% kalau tidak salah. Sekarang turun menjadi 7,5%. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi ini PDIP, ini tandanya apa? PDIP sebentar lagi akan mengusung Anies. Ini mengusung Anies ya. Anies beserta dengan Hendrar katanya ya. Ahok kemana? Dibuang. Gitu. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap elektabilitas dan juga perolehan suara RK untuk ke depannya ya? Apakah ini juga membahayakan bagi Kim? Tentu tidak. Ya, justru ini dicurigai. Kenapa bilang ya? Kenapa di last minute ya baru ada putusan MK seperti itu ya? Mungkin kalian berkata, Allahu Akbar, akhirnya Abah bisa berlayar. Ya kan? Puji Tuhan, akhirnya PDIP bisa mengusung calon sendiri. Terserah kalian. Tapi untuk orang di Kim itu ketawa-ketawa aja. Ini sebetulnya sesuatu yang harus dicurigai. Kalau misalnya memang bijak PDIP, ini harusnya dicurigai, bukan senang. Dicurigai. Kenapa bilang? Ya, yang pertama, kenapa ada putusan MK? Biasanya kalau keputusan MK itu lahir ada uji materi, ya, ada gugatan. Siapa yang menggugat? Ya, yang menggugat itu Partai Buruh dan Gelora. Kita tahu bahwa Partai Gelora itu ada di dalam Kim. Kan mustahil sebuah partai yang ada di dalam Kim membuka pintu, membuka kunci untuk PDIP. Itu mustahil ya, tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Udah paham? Iya kan? Joko Widodo itu pecatur handal, bukan pecatur kemarin sore. Dia itu rela mundur 1 langkah untuk maju 5 langkah. Ya, kecurigaan pertama di situ. Yang menggugat bukan PDIP, yang menggugat Gelora. Itu kecurigaan pertama. Ya, baru kecurigaan kedua ya. Kenapa gugatan itu ada setelah ada calon independen? Dan calon independen itu dicurigai sebagai calon boneka. Bisa aja sih. Bisa aja, ya kan? Dan juga tahu enggak kalian? Ini dengar kabar itu calon boneka itu mencatut banyak KTP. Termasuk katanya KTP dari pendukung Anies. Kalau sempat dipidanakan ini bahaya.
Jadi bagaimana untuk menetralisirnya? Dibukalah kunci, ya kan? Biar nggak terlalu apa kali apanya itu. Biar nggak apa kali, biar nggak tak apa kali, jadi bisa apa-apanya itu, gitu loh. Ya, itu dia, iya kan. Terus begini loh, ya. Kalau misalnya dikatakan begini, ya, ini sebetulnya Kim nih udah tahu bahwa Anies yang akan mereka usung, ya. PDIP nggak akan mengusung Ahok, ya. Kita sudah lihat di Sumatera Utara, PDIP sudah tidak mengusung Nixon Nababan yang notabene adalah kadernya sendiri. Enggak, dia mengusung orang yang kemungkinan punya kekuatan lebih daripada Nixon Nababan. Ya itulah keadaannya sebetulnya. Kalau kader kalian itu nggak terlalu berbobot gitu loh. Jadi harus comot dari luar. Itu dia, ya. Bukannya nggak berbobot sih sebetulnya. Kalau Bang Nixon berbobotnya itu. Kalian yang nggak percaya dengan bobotnya Bang Nixon itu aja. Begitu juga di Jakarta, ya. Di Jakarta mereka tidak akan pilih yang namanya Ahok. Mereka akan pilih yang namanya Anies. Kan udah dengar sendiri kan bahwasanya Anies dengan Hendrar, ya, itu akan mereka usung. Kenapa mereka sudah tahu sebetulnya, ya? Ini kita curiga. PDIP kan sudah tahu bahwasannya semua partai sudah ada di Kim, ya. Kenapa mereka percaya diri bahwasannya mereka akan tetap bisa mengusungkan calon dan juga mereka mengganti, ya, wakilnya itu memasangkan, ya, tadinya Ahok rencananya mereka ganti dengan Anies. Anies siapa wakilnya? Wakilnya si Hendrar Priyadi, ya kan? Di sini pun Kim juga sudah bisa lihat, oh ini kalau kayak gini udah kasih jalan aja. Gitu. Ya. Maksud tujuan tertentu ada, ya. Gitu dia. Kadang begitu dalam politik ini, ditembak ke kiri yang kena kanan. Kita tahu lawan itu mau nembak ke kiri, ya kan? Oleh karena itu kita kasih dulu biar kita bisa dapat masuk ke dalam sebelah kanan. Iya, gitu dia. Dan sekarang begini logikanya, ya. Pemilih Anies dari dulu nggak bisa nyatu dengan pemilih Ahok. Ini akan menimbulkan resistensi di kalangan para pemilih Ahok. Dan bisa dikatakan kalau untuk Ahok, ya, pemilihnya itu udah tahu kita tebak kemana. Ya, sama kayak Nixon Nababan, pendukungnya, ya, orang yang loyal dengan dia, pemilih-pemilih Nixon Nababan itu beralih kebanyakan ke si Bobi. Lihat aja lah, perhatikan. Begitu juga loyalisnya Ahok, pemilihnya Ahok itu akan lari memilih RK. Nggak ada yang mau milih Anies itu, perhatikan aja lah. Makanya kenapa dibuka kunci seperti itu? Karena Kim udah tahu kemungkinan menangnya tipis. Karena Kim udah tahu bahwasannya PDIP akan mengambil Ahok, mengusung Anies, bukan Ahok. Gitu loh. Nah, sementara di Kim sendiri, RK itu namanya sudah terlanjur besar. Ya, itu dia. Kenapa aku katakan pendukungnya Anies tidak seberapa lagi? Karena pendukung Anies kemarin itu kan dari PKS. Nah, sekarang PKS di mana? Nggak sadar orang ini jadi mainan. Itu aja lah. Udah, kelompok yang rasionalistik yang ada di DKI Jakarta itu pasti ke RK semua. Tapi orang yang hidupnya penuh khayalan, itu yang mau milih independen itu. Nggak bisa independen itu, gimana mau dibilang? Kemungkinan menangnya kecil kali. Bukan kecil kali. Tapi biar ada mainan lagi. Kan seru kalau ada mainan. Gitu dia, ya. Tapi kalau untuk efek jangka panjang, ya, kenapa Gelora? Ya, ini kan yang masuk ke Kim ini kan banyak juga partai kecil. Ingat kan? Banyak juga partai kecil. Jadi untung nextnya partai Gelora, partai buruh, dan juga partai lainnya yang memiliki sedikit suara contohnya itu berhak berhadapan dengan partai-partai besar.
Gitu. Jadi ini artinya apa? Ini akan merubah peta politik yang ada di bawah. Iya, ya, jadi memberikan kesempatan kepada partai-partai di dalam KIM itu untuk mengusung calonnya masing-masing. Ya, jadi jangan percaya dengan euforia. Kaisang katanya juga, ya, MK menolak putusan yang menyatakan bahwasanya ya penetapan sebagai kepala daerah itu 30 tahun setelah dilantik. Ya, tapi MK kembali ke awal ya, 30 tahun setelah penetapan itu dia ya. Jadi ya kalau untuk ini sih sebetulnya Kaisang memang tidak dijagokan di mana-mana lagi. Ya kan, karena memang gini ya, kadangkala kita memperalat, ingat ya. Kadangkala kita memperalat seseorang dengan tujuan tertentu. Gitu. Ya, Kim ini dalam tanda kutip memperalat Kaisang hanya untuk melihat bagaimana kemungkinan yang terjadi. Terjadi di Jawa Tengah, terjadi di DKI Jakarta, gitu loh. Jadi vote getter aja. Gitu ya. Akhirnya apa, pemilih Kaisang yang tadi itu karena sudah Kaisang begitu ya, berharap kepada Kaisang. Nah, Kaisang punya pemilih tersendiri, itu mau nggak mau mereka masuk ke Kim, kan begitu. Begitu juga di Jawa Tengah, Kaisang, pemilihnya Kaisang otomatis ke Ahmad Lutfi, gitu. Jadi kalau saat ini ya, Kaisang itu memang tidak dipersiapkan untuk menjadi kepala daerah ya, bukan artinya dia kecewa. No ya, karena apa? Dia memang perlu ya untuk mematangkan PSI lebih lagi gitu. Wah, Bung Parbela, baik kali cerita kau, bilang aja kau sidi. Politik, wah, iya kan? Gitu dia ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan oleh pendukungnya Ridwan Kamil yang ada di DKI Jakarta. Tenang. Ya, jadi permainan catur ini sangat menarik ini, gitu ya, menarik untuk diikuti dan menarik juga untuk dikomentari. Iya, Anies apalah, iya kan, pendukung Anies dari kemarin kan di PKS dan Nasdem semua udah masuk ke Kim kok. Segelintirnya itu, kalian tengok kan kemarin yang datang ke kantor itu menjadi gambaran loh. Yang datang ke kantor PDIP, yang datang ke kantor Nasdem, yang datang ke kantor PKS, udah dilihat Kim itu, segininya, ya udahlah biarin aja lah. Gitu. Yang ribut pendukung Anies itu di luar Jakarta. Serius. Yang ribut itu pendukungnya di luar Jakarta. Gitu. Jadi kalau untuk Jakarta lemah. Iya, lemah. Ya, itu dia, karena dia sudah sempat dipermalukan. Nggak ada ngomong playing victim. Apaan playing victim? Karena memang dia pun juga udah nggak apa lagi, udah nggak apa namanya, udah nggak berisi lagi lah. Oke lah dulu ya. Jadi itu dia ya. Jadi keputusan MK yang terbaru ini ya harus perlu ada tanda tanya besar. Jangan senang-senang dulu, kan begitu. Bagi kubu sebelah, ya kan, ingat catur politik. Ya, jadi euforia itu sebetulnya mereka sih ada juga sebagian udah tahu. Cuman mereka bungkus dengan euforia ya supaya meyakinkan orang-orang di Jakarta, para pemilih Jakarta, bahwasanya masih ada harapan. Betul memang, tapi tipis sekali. Tapi itulah prinsip dalam berperang, ya kan? Urusan menang belakangan, yang penting perang dulu. Biar ada gengsi, kalah dengan terhormat. Gitu dia. Hasto gimana? Udah pulang dari KPK? Udah gimana itu? Nanti kita bahas. Oke? Salam Parbelak NKRI Hargana. Udah salah ini. Salam Parbelak. Salam NKRI harga mati. Mahkamah Konstitusi baru saja mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan. Dan untuk mengelaborasi lebih lanjut, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama. Halo, selamat siang Albi. Albi, bagaimanakah putusan ini sebenarnya? Bisa Anda jelaskan, Albi?
Ya, selamat siang Freddy. Benar sekali, baru saja Mahkamah Konstitusi ini melakukan putusan terkait dengan perkara nomor 60 PUU 22 Romawi 2024 tentang parpol bisa mengusung calon gubernur dan juga calon wakil gubernur meski tak punya kursi di DPRD. Nah, tadi kita juga melihat bersama bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo telah memberikan putusan tersebut, di mana permohonan ini diajukan oleh dua partai politik yang memang sampai saat ini di beberapa sejumlah daerah tidak memiliki kursi di DPRD seperti misalnya Partai Gelora dan juga Partai Buruh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tim kuasa hukum, tepatnya ketua kuasa hukum daripada Partai Buruh yang tadi juga sudah mendengarkan secara langsung pernyataan dari Hakim MK Soehartoyo tentang putusannya. Dan saat ini kita akan coba tanyakan, Bang, sudah bersama dengan Bang Said Salahuddin, dan kita ingin tanya nih, Bang, terkait dengan awal mula permohonan ini diajukan itu kapan, dan alasan ataupun dasar landasannya itu seperti apa sih, Bang? Kami mengajukan permohonan ke MK itu sejak tanggal 25 Mei. Jadi kira-kira sudah 2,5 bulan sampai sekarang ya, Mei, Juni, Juli, ya 2,5 bulan begitu, ya 2,5 bulan, 3 bulan. Kami sudah mengajukan, lalu kemudian seperti biasa permohonan itu ada atensi dari majelis untuk memberikan nasihat. Nah, waktu pemberian nasihat hakim kita diminta untuk memperbaiki. Ketika dalam tahap perbaikan, itu kami menambahkan dalil. Argumentasi bahwa tidak adil jika ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada membatasi hak parpol non-sit, yaitu parpol yang tidak punya kursi di sebuah daerah. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kami sandingkan dengan data calon perseorangan. Nah, kalau dibandingkan dengan data calon perseorangan, itu menjadi tidak fair. Saya kasih contoh paling mudah. Di ND, Kabupaten ND di Nusa Tenggara Timur, itu calon perseorangan hanya diminta 21.000 KTP pemilih. Dukungannya KTP. Padahal si pemilih ini belum tentu akan datang ke TPS. Kalaupun datang, belum tentu suaranya sah. Sedangkan kalau parpol apabila menggunakan suara, kan yang non-sit pasti pakai suara. Kalau dia 25%, itu hampir 39.000. Berarti syarat kepada parpol lebih berat daripada syarat calon perseorangan. Kan ini menjadi tidak adil. Oleh sebab itu kami mendalilkan bahwa perbedaan aturan ini tentu harus dibuat lebih adil. Nah, kami juga agak syok hari ini. Ternyata mahkamah mengabulkan permohonan kami. Walaupun tidak persis sama dalam artian persyaratan pengusulannya. Partai Buruh itu mengajukan permohonan ke MK uji material ini khusus parpol non-sit yang haknya dibatasi tadi, tidak bisa ikut mengusung. Tapi putusan MK ini, dia tidak hanya non-sit, partai yang punya kursi pun syaratnya diubah. Jadi syarat sebelumnya adalah partai politik bisa mengusulkan calon dengan dua cara. Satu, kalau punya kursi, pakai 20% kursi dari jumlah kursi DPRD. Kalau tidak punya kursi, ya mau pakai suara, 25% suara. Maka 20% kursi, 20% suara. Sekarang aturan ini diubah total oleh MK. Parpol punya seat, maupun yang tidak punya seat, tidak lagi menggunakan 20% kursi. Jadi bisa berkoalisi. Tidak lagi menggunakan 25% suara. Koalisi yang pakai kursi juga bisa. Koalisi yang pakai suara juga bisa. Tapi syaratnya berat. Yang tidak adil dengan calon perseorangan. Oleh sebab itu kata MK, karena perseorangan syaratnya demikian, maka supaya adil, syarat parpol juga harus disetarakan. Kira-kira begitu. Cuman dia tidak menggunakan KTP karena parpol itu kan suara sah. Maka yang digunakanlah suara sah. Nah, cara membaginya, cara menghitungnya adalah apabila sebelumnya dihitung 20% kursi dari DPRD itu, katakan ada Jakarta misalnya 106 kali 20%, berapa kursinya. Kalau pakai suara, total suara sahnya berapa, pemilu 2024 dikali jumlah suara 25%. Sekarang enggak. Parpol non-sit enggak pakai kursi. Parpol enggak pakai kursi 20%, parpol yang punya kursi tidak pakai 20% suara. Jadi parpol punya kursi, parpol tidak punya kursi, oleh MK dibagi berbasis kepada DPT pemilu terakhir, yaitu pemilu 2024. MK membagi 4 kategori, yaitu kategori syarat untuk mengusung calon, partai boleh sendirian, boleh koalisi.
cukup dengan 10% saja dari hasil mereka di pemilu 2024. Yaitu range misalnya untuk provinsi yang jumlah DPT-nya maksimal 2 juta, 10%. Lalu 2 juta sampai sekian itu 8,5%. Ya kan? Naik lagi 7,5%. Naik lagi kategori keempat yaitu 5%. 10, 8,5, 7,5. Ya. Nah, dan 6,5. Saya ralat. 10, 8,5, 7,5 dan 6,5. Begitu juga kabupaten kota. Jadi dilihat kepada DPT-nya berapa. Nah, saya kira ini keputusan sangat revolusioner. Saya kira akan mengagetkan banyak orang, terutama yang sekarang ini lagi tren borong-borong partai gitu ya. Ini bisa mengatasi soal masalah kota kosong itu juga. Iya, saya kira MK karena tadi tidak dibacakan semuanya, karena keputusan itu ada 18 perkara, MK baca poin-poinnya dan kita belum terima salinan putusannya. Tapi saya kira MK mempertimbangkan itu. Demokrasi menjadi lumpuh ketika tren tentang pengelompokan partai kepada calon tertentu akhirnya membuat terjadi banyak kemungkinan lawan kota kosong. Gitu kan? Itu menjadi tidak fair. Dan kemudian partai juga berkoalisi secara terpaksa. Boleh jadi ideologi nggak cocok dengan calon, cuman dia pikir daripada saya nggak ikut pilkada, ya sudah saya ikut aja deh koalisi yang sudah terbentuk. Tetapi dengan syarat ini, saya kira ada kemungkinan besar terjadi perubahan drastis yang sangat radikal, pasangan calon akan banyak jumlahnya. Kenapa banyak? Karena syaratnya lebih mudah sehingga parpol yang tadinya misalnya harus 5 parpol berkoalisi, sekarang 2 parpol bisa. Misalnya gitu loh. Atau mungkin 1 parpol saja bisa. Dan ini mulai berlaku di pilkada nanti? Berlaku, putusan MK itu mulai berlaku sejak dibacakan. Dan bersifat erga omnes. Semua pihak, pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, partai politik, semuanya harus tunduk pada putusan MK, berlaku mulai sekarang, maka tidak ada lagi ketentuan syarat, KPU harus membuat PKPU yang baru tentang tata cara pencalonannya. Kalau kemarin kan menggunakan 20% kursi, 25% suara, maka sekarang tidak lagi menggunakan itu, maka dalam waktu singkat harus dilakukan perubahan aturan KPU soal itu. Oke, berarti ini kalau misalnya dikatakan implikasinya beberapa hal bersifat positif untuk sejumlah parpol-parpol yang mungkin belum mengajukan. Iya, kami sih begini ya, kami tidak melihat pada kepentingan kami sendiri. Partai Buruh melihat tentang bagaimana prospek demokrasi kita ke depan harus dibangun. Itu menjadi penting. Partai itu jangan sampai akhirnya terikat oleh kemungkinan dia tidak bisa mengusung, akhirnya mendukung yang mungkin paslon itu tidak cocok dengan ideologi dia, atau mungkin dianggap tidak berpihak kepada programnya dan sebagainya. Sehingga masyarakat akan lebih mendapatkan calon yang lebih variatif. Tetapi tetap juga diperbolehkan. Kalau calon tadi syaratnya minimalnya misalnya DKI Jakarta, ya kan, 7,5%. Ada yang mau gabung sampai 50%, boleh juga. Tapi dikasih kalau mau 15 juga boleh. Kalau mau 7,5 juga boleh. Kira-kira gitu. Oke, baik kalau gitu. Bang Saisoludin, terima kasih sebelumnya penjelasannya, dan mungkin nanti kita akan update nunggu salinan dari Mahkamah Konstitusi dulu untuk bisa disosialisasikan dan diubah ke PKPU ya Pak? Betul. Oke, kalau itu. Ya, Freddy, itulah tadi wawancara saya bersama dengan Ketua Tim Kuasa Hukum dari Partai Buruh yang juga sudah melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa parpol non-seat maupun yang sudah mendapatkan kursi di DPRD tapi belum bisa mengajukan pasangan calon. Ini diusahakan untuk bisa mulai melakukan gerakan ataupun konsolidasi dengan sejumlah partai politik lain yang bisa saja ini nantinya akan bisa turut berkontestasi pada Pilkada 2024 yang saat ini memang statusnya masih belum memiliki suara kuat ataupun koalisi kuat untuk bisa mencalonkan pasangan mereka. Kembali ke studio, Freddy. Baik, Albi, kita lihat pergerakan apa saja yang akan terjadi dan bagaimanakah implementasinya ke depan. Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.